Oke, Pak Aceh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga penonton nanti. Diskusi ini akan diupload di media sosial kita yang lainnya. Selamat datang di diskusi Power Ikhlas Pasrah, Menarik Energi Semesta. Ini adalah diskusi yang cukup menarik. Mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar. Dalam ranah pertumbuhan dan manifestasi pribadi, Law of Attraction atau hukum ketertarikan telah memikat pikiran jutaan orang, menawarkan janji menggiurkan untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Prinsip-prinsipnya telah mengilhami individu dan memvisualisasikan impian mereka, menetapkan niat dan menumbuhkan keyakinan positif. Keikhlasan yang sering disalahpahami atau diabaikan memegang kunci untuk membuka potensi penuh dalam hukum ketertarikan. Hal tersebut memaksa kita untuk menyerah, melepaskan kendali, dan percaya pada aliran ilahi alam semesta. Meskipun konsep keikhlasan dan juga pasrah pada awalnya mungkin membangkitkan pemikiran tentang kepasifan dan kepasrahan, sebenarnya hal tersebut adalah kekuatan dinamis dan transformatif yang menyelaraskan energi kita dengan ritme manifestasi alam. Mungkin untuk detail materinya akan kita bahas lebih lanjut, di mana Yayasan Menggiring Arus Dunia telah menghadirkan pembicara yang luar biasa, yakni Mas Adriansyah Aswaja, tokoh spiritual muda sekaligus Ketua Yayasan Menggiring Arus Dunia. Kepada Mas Adriansyah Aswaja, waktu dan layar dipersilahkan. Ya. Jelas suaranya, Lim? Jelas, Bang. Sudah tertampil PPT-nya? Oke, terima kasih sahabat Salim. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi kita sesi kedua ini. Jadi pembahasan kita tentang ikhlas pasrah ini atau tentang ilmu mengenal diri ini, tujuan utamanya adalah kepedulian kita pada kesehatan mental ya. Karena anak-anak muda sekarang ini kan memang sangat rentan sekali dengan permasalahan kesehatan mental, ditambah juga masalah spiritual ini juga menjadi suatu kajian dari masyarakat perkotaan akhir-akhir ini ya. Banyak masyarakat perkotaan kan yang semakin dia modern, semakin dia ingin menuju kepada spiritual. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa kemarin kita sudah bahas tentang vibrasi ya. Kita minggu lalu tentang alam semesta segala macamnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ini. Judulnya adalah ikhlas pasrah. Nah, tapi kita tidak lihat dari sudut pandang agama tertentu atau Islam, walaupun ada sedikit masukan tentang ajaran Islam, tapi kita coba untuk menjelaskannya secara general ya. Jadi semua agama pun mungkin bisa menerapkan dari teori ini. Ya, kita mulai, Lim. Slide berikutnya. Nah, baik. Apa sih itu ikhlas pasrah ya? Harus kita pahami dulu. Nah, ikhlas itu adalah segala perasaan tanpa pamrih untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah dengan Tuhan itu tidak ada pamrih, bisa dikatakan sudah tidak ada bisnis atau mindset berdagang dengan Tuhan itu sudah tidak ada. Tapi benar melakukan segala sesuatu itu sudah mulai tanpa pamrih. Nah, pasrah ini adalah menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan atas segala hasil dari segala perbuatan yang dilakukan.
Jadi adalah menyerahkan diri. Jadi bisa dikatakan bahwa inti dari semua ajaran agama adalah penyerahan diri. Seperti itu. Nah, pasrah di sini bukannya fatalisme ya. Terus kalau dalam Islam itu ada namanya kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa berkehendak, manusia itu tidak punya yang namanya eh, kebebasan berkehendak, free will itu. Nah, justru manusia itu memiliki kehendak di sini. Jadi kita punya potensi dan juga kita punya istilahnya aktus. Potensi itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita buat itu tenaga, pikiran, gagasan, akal segala macam. Nah, tapi pasrah di sini adalah sikap berani mencoba sekalipun berada pada kondisi pesimis dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi pasrah itu bukannya menyerah, bukannya menyerah tapi lebih ya udah saya coba saja dulu. Soal hasil nanti biar Allah yang menentukan. Justru optimisme dari ikhlas dan pasrah ini. Lanjut Lim. Nah, karakter ikhlas pasrah. Bagi orang yang ikhlas pasrah, kelambatan dalam perkara dunia atau pencegahan terhadap dunia adalah hakikat pemberian. Kalau kita jadi lebih mengedepankan positive thinking kepada Tuhan ya. Ambil contoh begini, ketika kita anak kecil lah, mungkin dia suka minum es, ya suka minum es yang banyak. Dan ketika orang tua ini tidak mau anaknya terkena penyakit, misalnya demam, batuk, maka dicegah untuk minum es. Ya, akhirnya anak ini merasa orang tuanya ini jahat atau orang tuanya ini tega gitu, melarang dia minum es. Mungkin dia menangis. Tapi kan sebenarnya kalau dipahami itu bahwa es itu untuk kesehatan dia, maka dilarang untuk minum. Jadi adalah penolakan itu bukan tidak selamanya suatu bentuk eh, apa namanya tidak Tuhan berikan, tapi justru hakikat pemberian itu bisa jadi dalam bentuk penolakan atau kelambatan misalnya. Ketika anak kecil ketika belum usia 6 bulan ketika dilahirkan, kan tidak boleh makan makanan yang selain ASI. Nah, apabila seorang anak kecil memaksakan dia memakan misalnya makan rendang, makan makan ayam gulai, itu kan sangat membahayakan dirinya. Bahkan dia bisa mati kalau misalnya dipaksakan lambungnya tidak kuat. Artinya ini ada penundaan itu, ada kelambatan. Nanti lah kalau sudah waktunya baru boleh makan itu. Begitu juga kita, tidak mungkin kan kita yang masih kelas TK langsung harus memakai baju XL ukuran orang dewasa atau ukuran L orang dewasa. Itu ada batas-batas tertentu. Jadi ada penundaan-penundaan dan tujuannya adalah kesiapan itu. Mungkin itu kesiapan mental atau kesiapan dalam hal spiritual segala macamnya. Nah, itu jadi ikhlas itu adalah untuk kita terus berpositif thinking bahwa penundaan atau pencegahan itu adalah sebagai hakikat pemberian. Nah, seandainya semua permohonan tidak ada yang terkabul atau lambat pengabulannya, dia akan tetap istiqomah dalam ketaatan. Dia tidak pernah mengeluh pada ketetapan Tuhan. Jadi definisi ikhlas ini sering sering apa namanya bergeser gitu ya. Ikhlas itu sering sering bergeser. Jadi ikhlas itu adalah orang mengatakan bahwa ikhlas itu nanti ada keajaiban-keajaiban yang akan didapatkan. Nah, seandainya keajaiban itu tidak ada, loh, apakah masih ikhlas atau tidak? Gitu. Ambil contoh misalnya, semua permohonan kita itu tidak dijawab atau tidak terkabul, gitu. Apakah kita masih tetap ikhlas atau tidak? Justru ikhlas itu adalah ketika hal yang terbaik atau yang buruk itu sama-sama diterima atau tidak mengubah ketaatan dia kepada Tuhan. Nah, seandainya semua permohonan terkabul, dia tidak merasa bangga dengan dirinya, tapi akan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap sadar bahwa semua karunia Allah. Nah, itu karakter ikhlas pasrah. Lanjut, Rim. Nah, tahapannya bagaimana seseorang itu untuk sampai ke tahapan ikhlas pasrah, yaitu adalah berpikir positif. Jadi berpikir positif ini adalah merespons segala sesuatu dari sisi positifnya, bukan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan.
dia dan meresponnya dengan baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, jadi responnya tetap positif. Ambil contoh macet ya. Macet itu kan kesempatan, mungkin kita dengar musik, ketika macet itu kesempatan kita untuk membaca buku segala macamnya, atau kita untuk membalas WA segala macam. Jadi semua harus melakukan respon-respon positif terhadap tindakan, bahwa kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi pada kita itu semuanya tuh walaupun itu pahit, itu sebenarnya ada manfaatnya juga dari yang diberikan Tuhan. Nah, jadi kita harus yakin bahwa setiap kesulitan akan bersamaan dengan kemudahan. Jadi bukan di balik kesulitan ada kemudahan, tapi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian meyakini bahwa ketaatan dan kehendak yang dimiliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu tindakan yang dia lakukan melainkan karena Allah. Ambil contoh misalnya dulu ada orang mengatakan kenapa dia bisa pintar secara akademik. Mungkin dia akan berpikir bahwa karena saya belajar. Nah, pertanyaannya, ketika dia belajar, dia menggunakan apa? Menggunakan otak. Nah, ketika otak itu siapa yang menciptakan? Lalu siapa yang memfungsikan segala macam? Bagaimana jaringan-jaringan saraf itu? Siapa yang mengatur itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah diciptakan potensi untuk kita menjadi pintar. Nah, maka dari itu kita harus menyadari itu bahwa kita bisa bernafas segala macamnya itu semua adalah potensi diberikan Allah untuk kita berikhtiar, untuk kita mencari nafkah, untuk kita mencari ilmu gitu. Nah, disitulah kita harus melihat bahwa semua ini adalah kehendak Allah yang ada dalam diri kita, yang termanifestasikan dalam diri kita. Nah, mendahulukan urusan akhirat daripada dunia itu orang-orang yang ikhlas. Kalau kita lihat misalnya, banyak orang yang mendahulukan dunia, pasti dia akan mengalami stres. Karena dia butuh pengakuan dari manusia, butuh validasi segala macam. Tapi kalau dia mengatakan bahwa akhirat itu adalah tujuan utamanya, maka segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini ada nilai-nilai ibadah di situ. Ada nilai-nilai yang tujuannya adalah Tuhan. Itu adalah konsep dari ikhlas. Ambil contoh misalnya ketika dia sekolah, menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah, maka dia akan menuntut ilmu itu dengan serius. Menuntut ilmu ini tidak akan mencontek, dia akan mengerjakan soal, dia akan belajar dengan giat, dengan gigih gitu. Karena dia menganggap bahwa itu sebagai ibadah, jembatan dia menuju akhirat. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika dia menjadi pejabat misalnya. Ketika dia mengutamakan akhirat, maka dia tidak akan korupsi, dia tidak akan nepotisme, dia tidak akan markup anggaran, karena dia mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Dan juga terakhir adalah penerimaan. Nah, kebanyakan orang, dia mengalami depresi, kecemasan itu karena tidak punya yang namanya penerimaan. Dikatakan bahwa orang yang hidup, katanya Gede Prama, orang yang hidup di masa lalu, dia akan mengalami depresi. Dan orang yang hidup di masa depan, dia akan mengalami kecemasan. Tapi apabila orang yang hidup di hari ini, dia akan mengalami ketenangan. Dia akan mendapatkan namanya wisdom ketika dia hidup di hari ini. Jadi nikmati hari ini saja. Hidup yang paling nikmat adalah hari ini, hidup yang paling bahagia adalah hari ini. Nanti kita mikirin terlalu ketakutan-ketakutan yang kita munculkan di masa depan, itulah yang membuat seseorang menjadi cemas, depresi. Nah, makanya kita harus ikhlas pasrah, terima keadaan yang hari ini, nikmati, kalau ada kesalahan diperbaiki hari ini. Jadi jangan mengutuk masa lalu, dan juga jangan terlalu menakuti masa depan. Lanjut, Salim. Nah, kita pembahasan law of attraction, jadi hukum tarik-menarik. Nah, dalam hukum tarik-menarik, manusia adalah magnet besar. Nah, kalau kita tahu kemarin ya di pertemuan kita yang pertama bahwa ketika manusia itu ada benda, lalu benda itu ada namanya atom, lalu ada molekul-molekul di dalamnya di situ kan, ada namanya energi, lalu ada vibrasi, itu adalah bagian dari manusia. Nah, energi dan vibrasi inilah yang dalam fisika kuantum inilah yang sebenarnya ada dalam diri manusia ya. Maka ketika fisika dalam energi vibrasi ini adanya di pikiran dan perasaan kita semua.
Nah, kalau perasaan kita buruk, maka kita akan menarik yang buruk-buruk. Kalau perasaan kita penuh ketakutan, maka hal-hal menakutkan itu akan datang kepada kita. Gitu. Jadi dalam hukum tarik-menarik, manusia adalah magnet besar, di mana setiap peristiwa yang dialaminya adalah daya tariknya sendiri. Manusia akan menarik sesuatu yang satu sifat dengannya. Saat perasaan sedang tidak enak, maka hari-hari akan dipenuhi dengan kejadian yang tidak mengenakan. Orang kaya memikirkan kekayaan mereka dalam pikirannya, mereka selalu dipenuhi dengan kekayaan. Nah, sebaliknya orang yang miskin setiap hari memikirkan dan mengeluhkan kemiskinannya, sehingga dia semakin miskin. Itulah, makanya ada istilah orang kaya makin kaya, orang miskin semakin miskin. Itu sebenarnya adalah tarikan dia sendiri. Nah, orang yang selalu merasa sial akan menarik kesialan. Orang yang selalu bersyukur dengan miliknya akan terus mendapatkan keberuntungan. Nah, itu teori dari hukum tarik-menarik ini. Lanjut. Nah, cara mewujudkan harapan. Cara mewujudkan harapan dalam Law of Attraction tadi adalah pertama, afirmasi alam bawah sadar. Meditasi gelombang alfa, scripting, afirmasi air, dan terakhir sholawat. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Lanjut, Lim. Lanjut, Salim. Nah, ini afirmasi alam bawah sadar. Jadi kalau kita tahu apa pikiran sadar? Pikiran sadar itu berarti kita melihat sesuatu, kita mendengarkan sesuatu, ya, lalu kita indera pengecap, juga indera perasa seperti kulit. Nah, itu kita bisa bisa merasakan itu semua karena kita berada dalam alam sadar, atau ketika gelombang otak dalam kondisi beta, jadi kesadaran penuh, logika. Bahkan omongan orang itu bisa kita terima atau kita saring itu dengan keadaan alam sadar. Seperti itu. Nah, pikiran bawah sadar memiliki akses kepada pikiran sadar, tetapi mengambilnya secara harfiah, sehingga tidak membuat pertimbangan-pertimbangan, tidak menyaring, dan tidak melupakan. Nah, tadi itu katakan bahwa pikiran sadar itu bisa disaring, mana yang mau kita terima, mau yang tidak kita terima, itu bisa dilakukan oleh pikiran sadar. Tapi kalau pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa menyaring, jadi dia akan menerima terus gitu. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, maka sulit untuk dikeluarkan atau ditolak atau disaring. Nah, penegasan atau afirmasi dan instruksi secara berulang-ulang pada pikiran sadar akan memberikan perintah pada pikiran bawah sadar. Orang yang awalnya membenci kejahatan, jika terus-menerus mengabaikannya, terbiasa dengannya, lama-kelamaan akan menerimanya dan terpengaruh olehnya. Nah, ini teori dari kriminolog ya. Jadi kalau ilmu-ilmu kriminal itu bahwa dulu misalnya anaknya dulu culun, tapi karena dia alam sadar ini terus-menerus melihat kejahatan, melihat kriminalitas, dan dia sudah mulai terbiasa, lama-lama masuk alam bawah sadarnya, dia bisa menjadi orang jahat juga. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan riset Napoleon Hill, pikiran bawah sadar adalah jembatan penghubung antara pikiran manusia yang terbatas dengan kecerdasan tak terbatas. Ini maksudnya Tuhan ya. Alam bawah sadar memungkinkan kita mendapatkan kekuatan dari kecerdasan tanpa batas. Alam bawah sadar bisa mengubah pikiran dan emosi menjadi energi vibrasi, dan dia juga yang menjadi penyambung doa ke Tuhan yang menjawab doa. Nah, itu jadi alam bawah sadar ini sebenarnya yang menjawab doa kita. Ambil contoh kita misal berdoa nih, tapi kita penuh dengan keraguan dengan doa kita, bahkan penuh ketakutan apa ya diterima atau tidak gitu. Nah, alam bawah sadar kita akan merespon. Nah, akhirnya semakin kita dibikin ragu gitu. Karena itu yang nanti ucapan kita tapi tidak sinkron dengan hati. Gitu. Nah, akhirnya yang dilihat ada hatinya. Seperti itu. Lanjut. Nah, meditasi gelombang alfa. Jadi gelombang otak alfa adalah kondisi di mana otak terasa rileks, tenang, dan dada terasa nyaman dan damai. Biasanya kondisi ini saat mengantuk, khusyuk beribadah, dan saat
kondisi meditatif. Nah, kalau kita orang Islam mungkin kalau kita habis berzikir itu kan merasakan ketenangan, pikiran rileks gitu. Lalu kita habis sholat, habis wudhu, itu terasa rileks. Itu adalah kondisi meditatif. Nah, orang yang berada kondisi meditatif ini sebenarnya bisa dilihat ya. Jadi kalau kita ingin doa kita cepat diijabah adalah kita harus tetap berada pada kondisi otak alfa itu. Jadi harus rileks dan tenang. Nah, kondisi meditatif ini kadang-kadang bukan hanya saat ibadah ya, tapi banyak juga di misalnya agama lain ya, agama Kristen atau ya Kristen ya, kan mereka dengan musik misalnya. Ketika mereka bermain musik, lalu menyanyikan lagu-lagu rohani, itu pikirannya terasa rileks. Ada mungkin yang sambil ngopi, lalu ngerokok, duduk, ya bengong, lalu dia merasakan rileks gitu. Ada yang seperti itu. Dan banyak lainnya, dan banyak lagi lainnya. Misalnya juga ada tradisi ya satu masyarakat gitu ketika ada salah satu keluarga yang meninggal itu mereka main gitar, nyanyi-nyanyi gitu. Katanya untuk menghibur ruhnya, tapi sebenarnya untuk memberikan ketenangan pada si si apa namanya keluarga yang ditinggalkan. Kalau dalam tradisi NU itu ada namanya tahlilan, yasinan. Itu ketika mereka mengalami apa namanya kesedihan, stres karena ditinggalkan oleh orang yang meninggal, itu ada tradisi tahlilan. Nah, tahlilan itu bisa membuat seseorang itu menjadi tenang, pikirannya rileks. Nah, itu dalam posisi meditatif itu. Maka ketika kita keseharian mulai stres, kita harus bisa merasakan dulu deh posisi khusyuk itu seperti apa, otak rileks itu seperti apa. Jadi begitu kita berjalan, bekerja, kita bisa mengatur itu, mengatur gelombang otak itu. Jadi ketika kita ruwet dengan tugas kuliah, ruwet dengan tugas kantor, coba kita kembali ke posisi meditatif. Nah, bagaimana caranya itu adalah yang tahu polanya adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa membaca pola hidup kita, bagaimana kita harus tetap berada di gelombang alfa itu. Nah, kalau dalam metode yang pernah saya pelajari ya, biasakan sehabis berzikir untuk diam terlebih dahulu, merasakan hening, dan membiarkan otak sampai benar-benar rileks. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kan banyak orang sehabis sholat dia langsung lompat, langsung jalan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau habis sholat itu kan zikir dulu. Setelah zikir itu ya duduk dulu, diam, diam, pejamkan mata gitu kan, sampai benar-benar pikiran kita rileks. Nah, setelah itu baru kita berdoa dan kita berjalan. Insya Allah doa yang seperti itu lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu orang yang ucapannya sering menjadi kejadian biasanya dia berada di zona alfa. Makanya kan kita sering orang-orang yang ahli ibadah itu, orang-orang yang ahli zikir itu doanya itu cepat dijawab Allah karena mereka tenang gitu. Tenang, pikirannya rileks. Lanjut. Nah, bisa juga dengan metode scripting. Kalau kita tahu dulu kan waktu era-era 90-an, saya nggak tahu ya era-era sekarang ya. Jadi dulu ada namanya 80-90 lah. Ada namanya buku diary gitu, buku buku diary. Jadi buku ini untuk mencatat apa namanya keluhan-keluhan seseorang. Hari ini saya mergokin pacar saya selingkuh, saya sangat sakit hati, saya sangat, nah itu kan ada tuh kalimat-kalimat seperti itu. Itu ketika 80-90. Bahkan banyak orang-orang yang bunuh diri, lalu ditemukan itu apa namanya buku diarinya. Ternyata di buku diarinya itu dijelaskan kenapa dia akhirnya memutuskan bunuh diri, bagaimana dia frustasi, depresi, itu ditulis sehingga akhirnya dia bunuh diri. Nah, dulu tuh ada seperti itu. Nah, ternyata menulis buku diari dengan keluhan-keluhan kehidupan itu sangat berdampak kepada kehidupan kita nyata gitu. Tadi kan teori tarik menarik. Jadi ketika kita sering menulis keluhan-keluhan tentang kehidupan, itu biasanya akan memberikan atensi kepada kita memberikan atensi kepada keburukan, maka keburukan itu akan tertarik pada diri kita.
sebagaimana pertemuan kita kemarin ya, minggu lalu, bahwa ketika kita banyak penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu galau, kemudian lirik lagu itu benar-benar terjadi di kehidupan pribadinya. Yang baru-baru ini misalnya contohnya seperti yang penyanyi lagu apa, Starla itu kan, banyak lagu-lagunya itu tentang perpisahan atau perceraian. Nah, itu ketika dia mulai menyanyikan itu lagi setiap hari di panggung ya, efeknya benar-benar ke kehidupan gitu. Lagu mungkin kalau kita tahu ada Nike Ardilla dan banyak contoh-contohnya lah. Jadi mereka ini memberikan atensi terus kepada lagunya sehingga berefek kepada kehidupannya. Nah, scripting ini penting gitu dalam hal salah satu metode untuk law of attraction ya, menarik hal-hal yang baik untuk kita. Jadi menulis semua harapan-harapan kita yang ingin terwujud dalam sebuah buku khusus. Jadi kita harus punya satu buku catatan khusus. Tulisan harus berupa afirmasi, penegasan, bukan harapan yang masih jikalau. Maka hindari kata seperti seandainya, jika, akan, mungkin, ingin gitu. Itu harus dihindari. Jadi kata-katanya contohnya, ya Allah aku senang dan bersyukur, rezekiku selalu dipermudah. Jadi bukan ya Allah aku senang dan bersyukur kalau aku rezekinya dipermudah. Bukan seperti itu, tapi langsung seolah-olah itu sudah terjadi gitu. Jadi benar-benar kita rasakan rezeki selalu dipermudah itu sudah benar-benar terjadi di diri kita. Ada kalimat, ya Allah aku bahagia, banyak orang yang menyukaiku. Nah, itu seperti itu. Ya Allah aku percaya, tahun ini aku nggak pakai akan, aku sangat kaya raya. Jadi dia merasa dirinya kaya dulu. Jadi kita tidak boleh, walaupun mungkin kata orang, kita belum kaya. Tapi kalau kita sudah merasa kaya, maka kekayaan lebih besar lagi akan lebih mudah kita dapatkan. Jadi afirmasinya harus penegasan-penegasan seperti itu. Jadi harus kalimat-kalimat seolah-olah itu sudah terjadi pada diri kita gitu. Nah, terus ada keyakinan. Lanjut. Nah, afirmasi air. Nah, kita tahu misalnya ada ustadz, kiai itu sering mendoa-doakan air itu. Nah, kenapa harus menggunakan air kan? Nah, air dalam filsafat Thales, Thales ini bukan Thales Bogor ya, bukan makanan. Thales ini seorang filsuf ya, filsuf Yunani. Dikatakan sebagai sumber kehidupan. Bahkan dikatakan dalam kitab Imam Al-Ghazali bahwa yang pertama kali diciptakan adalah air. Nah, jadi air diciptakan, lalu air bergetar, lalu dia mengeras, jadi seperti planet-planet, kemudian terjadi ledakan yang besar, seperti itulah. Jadi asal muasal itu dari air, dan air itu adalah sumber kehidupan. Jadi air adalah sumber kehidupan dan asal alam semesta. Menggunakan afirmasi air untuk menarik energi semesta berdasarkan pengalaman saya sangat manjur. Itu dia harus menggunakan air. Salah satunya caranya ya. Tadi selain scripting juga air. Tahapan pertama, masukkan air bening ke dalam gelas atau botol boleh. Tahapan kedua, letakkan gelas berisi air tersebut di depan kita. Lalu pejamkan mata, ungkapkan dalam hati rasa bahagia dan syukur kepada Tuhan atas nikmat yang kita dapatkan dalam hidup. Jadi kalau dalam penelitian bahwa air itu bisa membaca emosi seseorang. Bahkan kan ada di penelitian profesor Jepang itu ya, bahwa air yang dibacakan doa, dibacakan zikir, dibacakan Al-Fatihah itu ada mengkristal-kristal gitu kalau dipakai teleskop itu. Jadi kristalnya bagus itu. Tapi ketika air itu di kalimat-kalimat yang negatif, kemarahan, dikutuk-kutuk itu air, lalu ketika dilihat itu bukan berbentuk kristal yang jelek gitu, bentuknya kacau gitu. Itu penelitian dari seorang profesor Jepang. Nah, kalimatnya bagaimana ketika kita menaruh air? Lalu coba kita afirmasi perasaan positif. Misalnya contohnya kita taruh air itu duduk begini, lalu kita berdoa. Kita bukan berdoa tapi kita bersyukur. Mungkin hari ini kan banyak juga kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya, mungkin tidak asik gitu lah. Itu tidak usah kita pedulikan. Jadi kita bersyukur pada sesuatu yang enak-enak saja. Misalnya ya Allah aku senang dan bersyukur hari ini aku bisa
menikmati hidup. Aku senang dan bersyukur hari ini keluargaku bahagia, hari ini aku bersyukur. Gitu terus, hari ini turun hujan sehingga bisa membasahi tumbuh-tumbuhan. Jadi kita terus bersyukur. Apa kenikmatan yang kita rasakan. Jadi setiap hari kita harus menaruh air dan kita ucapkan rasa syukur itu. Nah, baru abis itu kita berdoa, terserah dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita mungkin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, lakukan secara rutin. Maka nanti kehidupan kita akan banyak keajaiban-keajaiban. Seperti itu. Lanjut, lanjut Lim. Nah, solawat. Nah, solawat. Kenapa saya pakai solawat? Kenapa bukan amalan yang lain? Tadi ada, kalau kita lihat minggu lalu ya, ada namanya atensi, ada namanya koneksi. Jadi atensi apa yang kita berikan kepada sesuatu, maka kita akan tersambung gitu. Ada koneksi di situ. Misalnya kita sering menonton apa namanya, kumpul dengan orang-orang yang negatif, mau tidak mau maka kita jadi ikutan negatif dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kenapa kita harus sholawat? Sholawat ini adalah bagaimana kita memberikan atensi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kan utusan Allah, menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan para malaikat Allah dan para malaikat bersolawat kepada beliau. Orang yang memperbanyak sholat akan menarik kekuatan semesta untuk mempermudah itu urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak mulia. Kalau kita perbanyak bersolawat, maka energi vibrasi Nabi Muhammad SAW yang tersimpan di database semesta akan tertarik ke kita, sehingga sedikit demi sedikit akhlak Nabi Muhammad SAW bisa kita miliki. Syafaat beliau akan mempermudah urusan dunia dan akhirat kita. Jadi ada vibrasi Rasulullah ini ada di alam semesta ini. Kalau kita sering sholawat, maka kita memberikan atensi pada vibrasi positif Rasulullah ini akan tertarik kepada diri kita. Itu pentingnya sholawat. Dan mungkin kalau saya sholawat Jibril, atau yang akhir-akhir ini sholawat Dalail Khairat ya. Nah, begitu juga agama lain. Jadi kalau beragama itu harus punya idola, harus punya idola. Misalnya boleh kalau agama Buddha idolanya ya Siddhartha Gautama, atau Kristen Yesus, atau Yahudi Nabi Musa. Nah, itu punya punya idola sehingga kita sering memberikan atensi ya. Terserah, saya nggak ngerti agama lain seperti apa. Tapi kalau dalam Islam kan sholawat itu salah satunya. Nah, kalau kita sering banyak memberikan atensi kepada Nabi Muhammad SAW, maka sedikit demi sedikit keajaiban-keajaiban beliau itu bisa terwujud pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bahas lagi ya ntar ilmu laduni ya. Nanti aja lah nanti. Lanjut Lim. Nah, terakhir ya ini. Faktor afirmasi lambat terwujud. Nah, tadi masih ada kenapa kok kita sudah afirmasi, sudah pakai scripting, sudah pakai afirmasi air, sudah sholawat, tapi kok lambat terwujud gitu. Bahkan ada yang bilang udah belajar spiritual bertahun-tahun tapi hidup kok gitu-gitu aja gitu. Ada yang seperti itu. Nah, satu, karena masih ada sifat sombong, angkuh, dendam, tidak mau dikritik. Jadi kalau dia mau dikritik, dia mengkritik balik. Lalu masih ada iri hati, dengki, pemarah, apatis, cemas, dan lain sebagainya. Nah, tidak yakin dengan afirmasi yang dia buat, masih ragu, benar nggak sih? Makanya kalau afirmasi itu jangan terlalu tinggi-tinggi gitu. Nanti ragu. Jadi kira-kira bisa nih kita dapat. Contohnya misalnya, setahun ini saya punya uang 1 triliun. Afirmasinya seperti itu. Terus setelah dia selesai afirmasi, dia jalan. Oh iya bisa gue dapat duit 1 triliun. Caranya bagaimana ya? Nah, dia mikirin caranya. Ketika dia memikirkan caranya gimana, lewat mana, ntar siapa yang ngasih, maka itu akan ini batal afirmasinya. Maka kalau bisa sih yang bertahap gitu. Yang benar-benar yang misalnya yang dekat aja dulu. Punya mobil baru misalnya. Atau punya bisa renovasi rumah. Ya kan betul. Mungkin rumahnya sudah mulai banyak kerusakan. Lalu dia ingin renovasi gentengnya, butuh duit 20 juta. Nah, mungkin 20 juta itu masih
masuk akal ya, kalau misalnya didapatkan itu. Sehingga ketika dia melakukan afirmasi, dia yakin dan caranya nggak usah dipikirin, entar ada caranya gitu. Tapi kalau terlalu tinggi misalnya, saya ingin tahun ini kekayaan saya seperti Elon Musk. Nah, itu kan terlalu tinggi jadi memunculkan keraguan. Nah, pikiran selalu stres menunggu jawaban. Jadi selalu stres itu. Saya udah afirmasi, sudah scripting, kok belum terwujud juga gitu. Jadi akhirnya memunculkan yang harusnya kita dalam kondisi tenang itu jadi dalam kondisi alam sadar tadi alfa jadi beta gitu. Nah, itu membuatkan orang jadi stres gitu. Jadi stres dan justru membuat afirmasi itu lama terwujud. Lanjut. Nah, penyebab afirmasi cepat terwujud. Hati yang tenang dan damai. Tenang itu berarti dia tenang dan damai itu berarti tidak ada konflik, tidak ada dendam, tidak ada kebencian gitu. Damai ya, jadi damai. Kemudian dia yakin dengan doanya. Kan ud'uuni astajib lakum. Nah, dia yakin dulu. Kemudian dia harus sabar. Sabar. Dia harus tabah. Tabah itu ya nunggu harus mau nunggu gitu. Tidak punya dendam dan konflik di perasaan. Sejalan pikiran, ucapan, dan perasaan. Ini paling penting. Banyak orang yang sudah sholawat tapi tidak ada efek apa-apa gitu ya. Karena dia mungkin pikirannya yakin, ucapannya sholawat, tapi perasaannya mungkin apa iya dengan bersolawat rezeki bisa lancar, apa iya dengan sholawat masalah kita bisa selesai, apa iya gitu. Nah, perasaan ini yang harus penting gitu. Jadi harus sejalan pikiran, ucapan, dan perasaan. Kecuali orang-orang yang sudah banyak pembuktian ya. Jadi dia sudah pembuktian, misalnya dia sholawat, tiba-tiba besoknya punya mobil. Dia sholawat, tiba-tiba dapat beasiswa S2. Dia sholawat, lalu tiba-tiba dia punya kantor yang gede gitu kan. Dia sholawat, tiba-tiba ini punya mobil. Kalau dia sudah banyak pembuktian, biasanya lebih mudah. Nah, yang masalah ini yang belum belum punya banyak pembuktian, biasanya kan perasaannya mulai galau-galau. Seperti itu. Maka kalau kita ingin cepat sukses adalah pikiran, ucapan, dan perasaan atau hati itu harus sejalan. Jadi kita memikirkan, meyakini sesuatu dengan pikiran, kita ucapkan, dan hati ini harus yakin juga. Tidak boleh hati ini ada ragu atau ragu salah satu. Oke, lanjut. Sekian, terima kasih. Nah, kita lanjut ke ini aja ya, dialog. Oke, terima kasih Bang Adriansyah atas pemaparannya yang luar biasa mengenai ikhlas, pasrah, dan juga hukum tarik-menarik ya Bang ya. Tadi mungkin yang cukup menarik adalah bagaimana hukum tarik-menarik itu dipengaruhi oleh afirmasi dan juga gelombang alfa ya Bang ya. Dan salah satu ciri orang yang telah menerapkan itu biasanya omongannya itu suka jadi kenyataan gitu Bang. Nah, hal tersebut mengingatkan saya dengan salah satu tokoh yang sangat kita hormati, mantan presiden kita, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang mana omongannya sering jadi kenyataan. Tapi tadi Abang bilang kalau afirmasi itu nggak boleh ketinggian, Bang. Sedangkan Gus Dur itu kan pernah mengatakan bahwasanya bentar lagi Soeharto lengser, bentar lagi saya jadi presiden, di mana itu orang-orang juga mikirnya itu ketinggian gitu, Bang. Karena Soeharto saat itu masih kuat-kuatnya dan juga ya agak sulit Bu untuk Gus Dur jadi presiden, Bang. Bagaimana, Bang, pendapatnya, Bang? Nah, ini itu namanya jam terbang, Pak. Jam terbang. Jadi jam terbang nggak pernah bohong gitu kan. Namanya Gus Dur ini kan udah sampai tahapan yang disebutkan pencerahan. Jadi kalau kalau dalam teori ilmu vibrasi itu kan yang paling tinggi itu pencerahan. Lalu di bawah pencerahan itu adalah namanya kedamaian. Nah, kita posisinya damai aja dulu. Nah, ini kan kalau kita masih masih ada konflik di perasaan, masih ada ketakutan-ketakutan. Nah, itu jadi kita yang rasional-rasional dulu. Tapi kalau orang-orang yang sudah banyak pembuktian seperti Gus Dur itu kan. Gus Dur ini kan udah maksudnya sebelum beliau bisa bicara-bicara seperti itu kan sudah banyak pembuktian-pembuktian di hidupnya kan.
bagaimana dia selamat dari kecelakaan ketika sama bapaknya, lalu selamat lagi beberapa kali percobaan pembunuhan segala macam gitu. Sampai beliau mengatakan itu aja kok repot. Keyakinan Gus Dur itu udah keyakinan orang yang tahapan pencerahan. Bahkan Mbak Yeni Wahid itu pernah bilang kan, katanya, hati-hati kamu kalau bapakmu ngomong mulu nanti bapak kamu rumahnya saya bom. Terus disampaikan ke Gus Dur, Pak katanya kalau kita bapak ngomong terus di media atau di tulisan itu nanti rumah kita dibom. Gus Dur jawab, jangankan dibom, kejepit pintu aja kalau udah takdirnya mati kita mati gitu. Jadi kita nggak usah takut akan kematian. Nah itu kan tahapan orang sudah sampai pencerahan, Pak. Nah ini kan kalau kita belum sampai tahapan begitu, ya mending yang rasional-rasional dulu, yang rasional-rasional dulu. Kecuali mungkin di sini ada yang sudah, saya sudah banyak melewati itu, ya terserah, boleh aja gitu untuk sampai ke arah sana gitu. Tapi kan tadi kan law of attraction itu harus pikiran, ucapan, hati. Kalau hatinya udah ragu aja, itu selesai itu. Apalagi urusan duit. Kenapa? Misal contoh gini, Salim, saya ingin makan enak. Lalu kita melakukan afirmasi nih. Tiba-tiba besok ada yang traktir gitu. Mungkin mungkin sering ya ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba dia traktir, tiba-tiba ada yang beliin, atau tiba-tiba bagaimana. Kenapa? Karena kita cuma senang, kita menyukai. Berbeda ketika orang melakukan afirmasi dalam uang. Kenapa orang kalau afirmasi uang kok nggak terwujud ya? Atau meleset gitu. Karena mereka sebenarnya bukan senang uang, lebih ke ini apa namanya butuh duit, BU gitu kan. BU artinya dia lagi kekurangan itu. Sehingga yang afirmasi dimunculkan dia itu adalah rasa kurang, rasa kurang. Seharusnya kita tidak boleh gitu. Makanya ada teori keberlimpahan. Misalnya kita, saya ingin jadi kaya nih, tapi harus belajar kaya. Misalnya saya punya 50.000, saya mau traktir teman-teman saya. Paling duit tinggal 150.000. Ini 50.000 ini akan saya traktir teman-teman saya makan. Ya udah makan apa kayak di warteg yang murah gitu kan. Jadi merasa walaupun duit segitu tetap berlimpah gitu. Nah itu jadi kalau perasaan itu yang muncul, maka itu afirmasi cepat biasanya. Makanya orang yang sedekah itu kan orang yang merasa dirinya itu berlimpah. Makanya katanya orang bersedekah itu rezekinya dilipat gandakan. Karena dia merasa keberlimpahan, merasa dirinya berlimpah. Nah kalau orang yang afirmasi tapi karena butuh, karena kekurang, merasa kurang. Nah perasaan kurang itu yang ditangkap oleh semesta gitu. Perasaan kurang itu yang ditangkap semesta. Sehingga hidupnya kurang terus. Gitu. Mungkin gitu, Lim. Baik, Bang. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita nggak boleh, kita belum bisa ke tahap langsung pencerahan gitu ya, Bang ya. Harus ke damai dulu. Untuk damai itu kita harus menyingkirkan rasa takut, kekhawatiran, cemas, dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan cemas itu, Bang? Bahkan mungkin koreksi saya jika saya salah. Yang saya tahu Rasulullah saja pernah cemas gitu waktu mau perang Badar gitu. Cemas kalau misalnya sampai berdoa ke Allah, ya Allah kalau misalnya umat Muslim kalah ini umat Muslim bakal musnah ini. Itu kan indikasi kekhawatiran gitu, Bang. Bagaimana cara mengatasinya, Bang? Jadi begini, misalnya, seseorang, ada nggak orang yang yakin, lalu dia berhasil? Ada kan? Orang yakin, dia berhasil, lalu dia berhasil. Tapi ada juga orang yang sudah yakin nih, ini menang, yakin nih, berhasil. Ternyata gagal. Ya, ada yang yakin berhasil, dia berhasil. Ada yang sudah yakin, tapi dia gagal. Ada yang tidak yakin, dia tidak berhasil. Tapi ada yang tidak yakin, tapi malah berhasil. Jadi ada yang optimis berhasil, ya dia berhasil. Tapi ada juga yang terlalu optimis, dia nggak berhasil. Tapi ada yang pesimis, malah berhasil. Contohnya misalnya, saya dulu kan, mau masuk UIN. Kan ditakut-takutin tuh sama orang-orang. Lah susah masuknya, tetangga saya aja nggak lolos gitu kan. Ternyata ya saya tidak yakin itu, tidak yakin. Oh, apa iya bisa? Ya udahlah, saya mikir kan daftar aja dulu. Kalau nggak lolos ya kita ke kampus lain kan seperti itu kan. Ternyata dengan tidak yakin malah lolos.
Kan seperti itu. Terus apa ya bisa saya kuliah S2, apa ada duit itu. Kan tidak yakin. Karena tidak yakin, tapi tetap bisa gitu. Nah, artinya tadi kan katakan Rasulullah itu kenapa Rasulullah itu takut, cemas gitu kan. Itu wajar, itu manusiawi. Nah, tugas kita adalah mencoba, mencoba. Justru iman itu dengan mencoba. Makanya disebut dengan keyakinan itu adalah yang apa namanya, keimanan itu adalah berpijak di antara pesimis dan optimis. Misalnya dia, waduh perang Badar, nggak mungkin nih kalau menang gitu. Tapi karena dia yakin Allah itu Maha Penolong, ya coba aja dulu perang. Karena ketika kita sudah apa namanya, pasrah kepada Allah, kita mencoba sesuatu yang orang anggap lain itu sulit, itu ya coba aja dulu. Soal gagal ya sudah pasrah. Tapi kalau kita sudah pasrah biasanya kan berhasil. Kalau pasrahnya total gitu kan. Tapi pasrah itu bukan berarti nggak mau tes ujian nggak belajar, nggak. Belajar aja dulu. Nanti jalannya ada aja gitu. Allah yang kasih tahu nih. Entah dari ilham atau dibantuin orang, atau tiba-tiba kita dapat inspirasi. Nah, itu pertolongan Allah itu banyak caranya. Jadi menurut saya tuh kalau kita ingin damai ya coba aja dulu. Yang penting kan kita yakin di hati kita yakin bahwa Allah itu tuh melihat kita. Gitu. Masa ya saya udah coba, saya udah doa, nggak dikabul ya Allah katanya. Itu aja. Makanya tadi saya bilang itu, jangan mikirin hasil, yang penting coba aja dulu ya. Ikhtiar aja dulu. Oke, baik Bang, terima kasih jawabannya. Jadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu hal yang wajar. Tugas kita itu melawannya dengan cara mencoba aja dulu ya Bang ya, yakin aja dulu. Kalau kata teman-teman yang nggak belajar tuh, Bismillah aja dulu gitu ya Bang. Oke, mungkin dari para peserta yang hadir, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung dilontarkan dengan unmute unmute mikrofonnya, langsung ditanyakan ke Mas Adriansyah, atau bisa juga lewat kolom chat, nanti saya bacakan. Ya, kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini masih malu-malu Bang, kayak di diskusi sebelumnya. Mungkin bisa ditunjuk sama Abang langsung Bang. Masih mute Bang. Mikrofon Abang masih mute. Giliran Dim. Ya Bang, gimana? Coba Sarah. Ya, kepada... Apa Bang? Enggak Bang. Lanjut Bang. Ya, Lim, terus Lim. Coba lanjutkan aja, pancing dulu Lim. Ya, kepada peserta dipersilakan. Ini supaya lebih interaktif ya. Mungkin langsung aja ditanyakan. Ini Bang Sena hadir nih Bang. Coba Bang Sena bertanya Bang. Coba Acap Pluto, mungkin keluarganya ingin bertanya. Bang Acap Pluto. Cerita kali ya Bang ya? Cerita. Silakan. Ini pengalaman pribadi maksudnya ya Bang ya? Iya. Kan kalau misalkan, kadang nih, aku tuh kan misalkan dulu orangnya kayak ambisius gitu ya. Jadi kayaknya semua hal itu kayaknya kita tuh bisa dapetin gitu, seolah-olah sombong gitu. Tapi ada di satu titik di mana kalau misalkan ngerasa kayak, ya udah deh pasrah sama Allah gitu. Justru kita tuh ketika kecewa dengan misalkan kita nggak mendapat sesuatu nih. Justru ketika kita ya udah deh pasrah sama Allah, itu tuh malah Allah tuh kayak ngasih lebih gitu loh Bang.
Ngerti nggak Bang? Ya, iya pengalaman sih, tapi maksudnya ini pengalaman aku sih, maksudnya kayak kalau misalkan kayak kita terlalu ambisius seolah-olah kita tuh kayak bisa mengontrol takdir gitu. Hmm. Ternyata kalau kita gagal tuh suka kecewa gitu. Tapi kalau misalkan kita akhirnya kita usaha tapi ya udah deh, kita pasrah sama Allah deh gitu. Allah tuh ternyata udah nyiapin suatu hal yang lebih baik dari apa yang kita tuju gitu sebenarnya. Gimana tuh Bang? Sharing aja ya Bang ini Mah ya Bang. Iya, benar benar itu Sarah. Jadi kadang-kadang memang kuncinya adalah pasrah itu. Mantul kalau saya cerita diri saya sombong lagi. Coba cerita aja dari dia. Kan Ya emang misalnya selalu sombong Bang. jadi ketika kita misalnya eh, ada rukiah misalnya rukiah ya, ada orang yang ketika dia di rukiah gitu, itu tidak sembuh udah kemana-mana gitu kan. Tapi ada satu anak muda gitu ya, mungkin dari penampilannya itu nggak meyakinkan dia bisa rukiah kan. Tapi ternyata berhasil dan tidak kambuh lagi. Kemudian setelah ditanya kenapa bisa begitu, yang penting adalah kepasrahan. Jadi pasrah. Pasrahnya itu adalah bahwa dia berdoa dulu, ya Allah, kesembuhan ini datangnya darimu. Gitu. Maka ketika kesembuhan ini, kita yakini bahwa ya Allah, sembuh atau tidaknya ini kedatangan darimu. Saya hanya engkau titipkan ilmu untuk membaca ini, itu, mengamalkan ini. Itu. Begitu dia ngamalin, ternyata benar-benar sembuh total. Nah, itu satu. Jadi intinya tuh kepasrahan. Kenapa yang sama yang ustadz yang lain itu tidak? Karena ustadz yang lain kan sudah merasa berhasil, lalu merasa semua kesembuhan itu dari dia, dari keahlian dia. Nah, itu justru membuat dia itu tidak sembuh-sembuh. Nah, juga cerita contoh seorang ahli hipnoterapi ya, ahli hipnoterapi, dia tuh sudah grandmaster hipnoterapi. Dia kena kanker. Kemudian dia butuh dihipnotis atau hipnoterapi biar kankernya itu sembuh kan. Semua muridnya dikumpulin. Semua muridnya dikumpulin, ternyata tidak ada satupun yang mampu menghipnotis dia gitu. Karena satu, dia udah tahu tekniknya. Antar kalau di sugesti ini saya udah tahu nih maksudnya. Saya di sugesti ini dia udah tahu bahwa semua teknik-teknik hipnotis dia udah tahu. Sehingga tidak ada satupun muridnya yang mampu mengsugesti dia gitu. Nah, datang muridnya nggak paling paling pinter lah, paling hebat dalam hipnoterapi ya. Nah, dia bilang, kalau begitu Anda yakin bahwa kesembuhan yang mensugesti diri Anda adalah Tuhan. Pasrahkan dulu diri Anda pada Tuhan. Ketika dia memasrahkan diri kepada Tuhan, tiba-tiba yang siapa namanya si muridnya ini bisa menghipnotis akhirnya, bisa mensugesti sampai dia tidur terus disugesti akhirnya kankernya sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini butuh Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Jadi tidak akan ada keajaiban kalau kita tidak punya otoritas yang tinggi. Makanya orang bilang, oh otoritas tertinggi ada ilmuwan, ulama segala macam. Jadi tetap yang paling tertinggi ada kita butuh Tuhan di situ. Ketika kita punya otoritas tertinggi di alam bawah sadar kita yaitu Tuhan, maka keajaiban ini akan mudah datang gitu. Seperti itu. Jadi kita harus lihat bahwa Tuhan ini sebagai otoritas tertinggi di alam semesta, baru itu sama saja kita memberikan kesempatan untuk keajaiban datang kepada kita atau pertolongan Tuhan datang. Tapi kebanyakan orang kan merasa ya ini tergantung saya. Ya ini karena usaha saya, kerja saya, maka keajaiban tidak akan datang sama dia. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya, tanggapannya Bang Adriansa. Terima kasih Kak Sarah telah sharing pengalamannya tadi. Yang Siap. lain mungkin, hadirin yang lain dipersilakan. Mau bertanya ataupun sharing langsung saja. Aca Pluto coba. Coba Bang Aca Pluto, karena ini Bang Aca Pluto dari tadi merekam nih. Iya. Karena dia biasanya kan kalau dikasih suruh argumen dia nggak berargumen, tapi giliran nggak diminta berargumen dia berargumen. Coba disuruh tanya dulu.
Ayo Lin, dipancing lagi Lin, coba ditanya-tanya lagi. Ayo, langsung aja yang ingin bertanya. Oke, Mas Ahmad Syamsul diberitahu oleh Bang Aca katanya mau bertanya, dipersilakan. Samsul. Mas Ahmad Syamsul. Atau yang tadi mungkin on kamera, Bang Sena. Dia keluar lagi, keluar sendiri katanya. Coba Lim di itu lagi nih. Siapa Bang? Nanti nanya lagi coba. Mas Ahmad Syamsul gimana tadi? Coba Devi. Oke, Bang Sena bertanya. Gue nanya, itu gimana caranya nerima keadaan nasib yang tidak kita harapkan? Oke, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya menerima keadaan atau nasib yang tidak kita harapkan? Nggak tahu. Ya, jadi gini. Nasib itu sebenarnya kan sesuatu yang harus, yang kemarin saya bilang ya di minggu lalu gitu. Jadi ada namanya perasaan itu mempengaruhi pikiran. Pikiran itu mempengaruhi yang namanya tindakan. Tindakan mempengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi nasib. Nah, orang kebanyakan, udah kalau misalnya ingin mengubah nasib berarti karakternya aja dirubah. Gitu. Ternyata tidak juga gitu. Susah merubah karakter orang kan. Atau tindakannya yang kurang baik dihilangkan. Ternyata sumber utama dari nasib kita adalah perasaan kita sendiri. Jadi kalau kita, tadi kan sudah saya bilang ya, ketika kita, bagaimana caranya ketika kita bernasib buruk gitu ya. Ya berarti kita harus menghilangkan perasaan bahwa kita bernasib buruk. Makanya tadi ada afirmasi kan, ada afirmasi. Bahwa ketika kita ambil air, ya tadi kalau kita afirmasi air, ya kita setiap mau tidur, kita bersyukur aja dulu dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Walaupun misalnya ada lima hal yang tidak mengenakan, mungkin ban bocor, tiba-tiba kita di jalan dicipratin orang, atau tiba-tiba kita ribut di jalan, atau tiba-tiba kita dihina teman gitu. Nah itu mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi masa dari seharian ini nggak ada satupun yang mengenakan gitu. Nah itu harus kita lakukan afirmasi. Jadi kita harus, perasaan kita ini harus mendaur ulang rasa bahagia bahwa kita tuh nasib kita tuh beruntung. Misalnya contohnya, kalau katanya Anhari ya, lu jatuh di motor, jangan anggap itu sial. Ya masih untung baru jatuh, gitu kan. Nggak kelindes. Kan seperti itu kan. Kita merasa selalu bersyukur gitu. Nah, misalnya, kok dapat duit dikit hari ini cuma dapat berapa gitu. Ya bersyukur. Mungkin daripada yang lain nggak ada dapat duit sama sekali. Makanya banyak orang-orang kaya itu yang triliuner bilang katanya lebih baik saya untung 0,5% atau 1% daripada saya harus untung 0%. Nah, dia terus memunculkan rasa keberlimpahan dalam dirinya, rasa syukur itu. Maka tadi afirmasi itu kalau di makalah sebelumnya kita harus bersyukur. Ya Allah, saya bahagia dan bersyukur ketika rezeki saya begini. Saya bahagia dan bersyukur keluarga saya bahagia. Saya bersyukur, senang dan bersyukur masih ada orang-orang yang peduli dengan saya. Saya senang dan bersyukur masih terbuka peluang-peluang saya. Nah, jadi ketika kita terus bersyukur, afirmasi-afirmasi positif, maka kita akan menarik hal-hal yang positif pada diri kita. Tapi kalau kita terus merasa hari ini saya sial, merasa hari ini kok apes, merasa hidup saya tuh banyak masalah gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan masalah itu datang terus, seperti tertarik terus ke hidup kita gitu.
kesialan datang terus gitu. Karena kita selalu memberikan atensi kepada hal-hal yang sial pada hidup kita. Gitu. Seperti itu. Wah, Oke, terima kasih Bang Adriansa atas jawabannya. Terima kasih Bang Sena atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut lagi pertanyaan dari yang lainnya. Bang Sebelum Adri, saya- kata Kak Cena gimana ngadepin istri Bang Adri? Itu tuh Bang. Ngadepin istri Bang. istri. Nah, lebih cewek lah gitu ya, menghadapi perempuan lah. kalau istri kan kita nggak ada istri kan. Tapi kalau perempuan mungkin bisa gitu. Karena sering gitu menghadapi perempuan. Pengalaman banyak mantannya Bang. Iya. Waduh. Nah, jadi kalau menghadapi perempuan itu sebenarnya gini. Jadi ada ilmu telepati sebenarnya. Ilmu telepati. Jadi telepati itu bagaimana pikiran astagfirullahaladzim perempuan entah istri, pacar, simpanan atau selingkuhan. Nah, begitulah selingkuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perempuan itu sebenarnya mohon maaf ya, dia itu kalau laki-laki kan nafsunya itu kan di selangkangannya. Bahasanya gimana ya? Pokoknya di biologisnya lah gitu, di biologisnya gitu. Nah, berbeda dengan perempuan sebenarnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Perempuan itu justru dia itu di pikirannya, di pikirannya. Maka kalau kita lihat kan banyak tuh ya cewek cantik-cantik gitu, tapi pacarnya agak-agak gimana gitu kan, sehingga kita menganggap dunia itu tidak adil gitu. Nah, ternyata ya faktornya mungkin duit ya nggak juga gitu, nggak juga. Jadi itu bisa juga faktornya adalah salah satunya adalah dia kemampuan eh, membuat perempuan itu nyaman gitu. Tapi serangannya awalnya dari pikiran dulu. Pikiran lalu larinya ke perasaan. Nah, kalau dia bisa eh, misalnya dia keras kan gitu. Ngapain gua sama lu tuh gini 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 gini. Tapi ini laki-laki kayak nggak merasa tersinggung. Nah, itu perempuan lama-lama mikir itu. Apalagi perempuan misalnya gini ada fansnya nih setiap hari muji-muji dia. Tiba-tiba hilang, perempuan itu akan merasa kehilangan. Dia akan merasa kehilangan. Seperti itu, kok nggak ada yang muji gue lagi ya? Dia kemana ya? Gitu. Mungkin dia akan beralih menjadi ngechat duluan. Gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya perempuan itu misteri kan, karena dia eh, untuk mendekatinya bukan di biologis ya, tapi di pikirannya, lebih ke pikirannya, ke otaknya itu ya. Makanya misalnya contohnya kalau ngechat cewek itu jangan, kamu cantik, mata kamu bagus kan gitu kan, kebanyakan perempuan kan begitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya ngajakin diskusi, ngajakin dia, mau nanya, ini kenapa begini ya? Nah, dia merasa dihargai tuh, gue ditanya nih, gitu. Berarti gue pinter ya. Gitu. Nah, ketika perempuan merasa dihargai begitu, dia akan merasakan ini apa, merasakan dihargai gitu. Seperti itu. Apa sih tadi pertanyaan? Yang penting Bang, didengerin ya Bang ya kalau cewek ya Bang ya. iya didengerin. Misalnya cewek bilang, udah putusin aja aku gitu. Nah, itu bukan berarti itu benar gitu. Maksudnya tuh, Terus dulu putus kenapa Bang? ah, ya, Terus dulu putus kenapa? janganlah jangan buka aib gitu. Ya kan? Nah, itu salah satu putusnya kan pengalaman gitu. Karena dulu umurnya kan masih muda. Jadi ketika kita dimaki-maki itu ya lebih memilih ya udah gue cabut gitu. Padahal perempuan itu kan ketika kita cabut dia nangis juga. Ya kan seperti itu aslinya perempuan kan, aslinya. Jadi sebenarnya dia maunya dikejar terus, maunya dikejar, dihargai. Jadi kalau dia minta putus, jangan kita putusin. Nah, salahnya itu kebanyakan ketika dia minta putus, ya kita putusin kan. Masalah di situ. Sebenarnya dia minta dikejar gitu. Bang, sebenarnya sabar itu ada batasnya apa enggak sih? Banyak yang bilang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau emosi berarti nggak ada kesabaran. Nabi saja pernah nggak sabar. Oh, iya iya benar-benar. Jadi gini, kesabaran itu ada batasnya. Saya tuh termasuk orang yang nggak sabaran. Tapi kita bisa mengelola marah itu. Mengelola marah. Misalnya contohnya gini.
Ya kita kalau misalnya punya lingkungan ya yang iri-irian sama kita, kita misalnya kita punya, gue mau ini nih, mau punya rencana mau bikin bisnis ini, alah kayak lo bisa aja gitu. Dia mematahkan kita terus kita mulai down, kemudian kita direndahkan. Nah menurut saya tuh itu ada kesabaran kita ada batasnya. Nah di sini bagaimana caranya? Kabur aja udah keluar. Maka sebenarnya silaturahmi itu nggak selamanya baik gitu. Ada juga silaturahmi yang toksik. Silaturahmi ada yang baik, ada yang toksik juga. Jadi kalau kita bersilaturahmi dengan orang yang suka ngehujat, suka iri dengan teman yang berhasil, atau senang melihat teman susah, susah melihat teman senang gitu. Ya, untuk menjaga diri kita tetap sabar, yang penting kita keluar dari circle itu kan. Kali kita harus masuk ke zona di mana teman-teman kita tuh mendukung kita, support kita, punya mimpi yang sama, punya apa namanya, berbagi nilai yang sama. Itu lebih menjaga mental kita. Nah, kalau kita tetap bertahan pada lingkungan yang toksik, yang apa aja kita salah, yang kalau kita senang dikit dia tidak senang gitu, tapi kalau begitu kita jatuh dia senang gitu. Nah, itu justru menguras kesabaran kita, menguras energi kita sehingga kita mendapatkan energi positif. Nah, kemana ada teman saya ini orang Malaysia ya, hadir nggak sih dia? Tadi saya share juga. Nah, teman saya ini orang Malaysia, dia punya gaji yang besar lah, 2 digit. Tapi situ atasannya, temennya, itu semuanya toksik lah. Sering menghina dia, kalau dia naik sedikit langsung dijelek-jelekin, dijegal lah segala macam. Dia stres dan mengalami apa namanya kecemasan, muntah-muntah segala macam gitu karena depresi di kantor itu. Tapi kalau dia keluar, dia duitnya bingung. Lalu saya bilang, saran saya adalah ya keluar saja gitu, keluar saja. Apa yang terjadi kata dia? Iya, benar kata kamu. Begitu saya keluar, pikiran saya enteng. Tadinya biasa pundak saya sakit, ini tidak. Tadinya lambung saya sering muntah-muntah sudah hilang itu. Semuanya merasa senang. Cuma masalahnya saya kehilangan gaji besar. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita ingin ya cari aja kerja tempat lain yang mungkin lebih bisa menerima kita. Jadi sebenarnya orang bahagia itu adalah orang-orang yang berani keluar dari lingkungan toksik, berani dianggap kacang lupa kulitnya. Karena faktanya kacang lupa kulitnya itu adalah kacang yang ingin bertumbuh kan. Kalau di kulit mulu dia gimana bertumbuh? Ada lagi? Oke, Bang. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya jadi sabar itu. Ya, halo Bang Adriansah Aswaja yang Oke, terhormat. silakan. Mas Ya, Syamsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang, dari beberapa obrolan tadi itu garis besar yang gua tangkap kurang lebih kan al yakinu la yuzalu bisyak, taqarrub ilallah, sama innallaha inda dzanni abdi. Garis besarnya sih 3 itu yang gue tangkap tadi ya. Cuman begini Bang, yang gua rasain dari beberapa frame-frame kehidupan itu ada beberapa pengalaman-pengalaman hidup yang akhirnya itu jadi catatan-catatan buat gua. Gini ya, ada orang itu yang taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, berzikir, sholatnya juga nggak pernah ketinggalan. Cuman hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu loh. Usaha juga iya udah usaha juga udah ya kerja segala macam. Tapi itu hidupnya gitu-gitu aja. Cuman ada lagi frame di kehidupan orang lagi tuh ada lagi yang kayak gini. Sholat mungkin dia jarang, apa bahkan nggak pernah. Cuman tuh rezeki tuh dia ada aja, ya kan? Bahkan lebih gitu. Bisa beli rumah, beli mobil segala macam. Nah sementara kawan kita yang satu ini yang frame-nya yang satu ini yang udah taqarrub ilallah, al yakin la yuzal lebih syak juga, terus adonnya ke apa Allah juga bagus, prasangkanya ke Allah juga bagus gitu, tapi kok ada yang kayak gini gitu loh. Terus balik lagi dulu, jadi
waktu gue pertama masuk syariah itu Bang, tahun 2013 gue masuk syariah itu gelarnya itu dulu syariah itu SSY, sarjana syariah. Yang dulunya SHI jadi SSY. Sampai akhirnya tahun 2016 bulan Agustus, tanggal 16 Agustus tahun 2016 itu turun SK bahwa syariah itu semua gelarnya SH. Nah, tapi sebelum gelar SH turun itu kan gue tahu waktu tahun 2013 itu SSY. Nah, itu ada keresahan berpikir di situ gue. Ada keresahan berpikir. Pulang gue ke Tebuireng. Pulang ngobrol sama kiai gue, dikasih pesan itu gini. Kasih pesan tuh gini. Mas, sampean itu salah. Kalau udah berpikir misalkan gelarnya sampean nanti SSY, nanti sampean ke depan jadi apa? Bahkan waktu itu diseminarkan pun itu moderatornya pengisi acaranya itu yang seminar itu gelar SSY ini nanti ke depannya tuh jadi apa, seperti apa, itu bahkan dia juga bingung. Akhirnya gue balik kan ke Tebuireng. Gue nanya sama kiai gue. Nah, dia ngomong gini, sampean itu yang penting belajar, berdoa, nanti urusan ke depan itu bukan urusan sampean lagi, Mas. Yang penting sampean yakin, belajar, berdoa. Hari ini sampean yakin belajar, berdoa. Urusan ke depan itu bukan urusan sampean. Gantungkan urusan sampean, gantungkan cita-cita sampean kepada Maha yang beri gantungan. Nah, gue coba yakinin itu, Bang. Gue coba yakinin itu. Konsep itu coba gue yakinin, gue tanam bener-bener. Cuman namanya kita di kalangan mahasiswa, aktivis juga, kita ngelihat kawan-kawan kita kan nggak semuanya juga mapan, sukses setelah kuliah, ada punya kerjaan, ada yang juga nganggur, ada juga punya kerjaan tapi ribet di kerjaannya, sampai salah satu teman saya meninggal itu karena kerjaan, sakit karena stres ngurusin kerjaan. Nah, di situ kan kadang kita goyang ini kan, psikologis mental kita goyang akhirnya. Nah, apalagi kena fenomena yang frame-frame yang dari awal tadi saya ceritakan gitu loh. Nah, ini kalau udah konsep yang Bang Adriansah tadi kemukakan di materi-materi awal itu sudah kita lakukan, tapi ternyata ini ada frame loh, ada loh. Frame-framenya ini kayak gini ternyata ada. Nah, itu gimana tuh Bang menurut Abang senior nih Adriansah Aswaja ini seperti apa itu Bang? Mungkin ada apa yang bisa pemahaman saya yang mungkin salah ini bisa diperbaikin gitu Bang. Begitu Bang, kurang lebih Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, tadi gue baca sekilas chatnya Sena ya. Jadi minggu lalu kan saya udah bahas juga, mungkin Samsul kan nggak masuk, saya ulang lagi ya. Jadi ada dua zona sebenarnya dalam ilmu vibrasi manusia. Pertama adalah zona force, yang kedua adalah namanya zona power. Nah, kalau zona force itu bagaimana seseorang itu dia mengejar sesuatu, lalu sesuatu itu berlari dari dia, ya sampai dia dapat, atau ya pokoknya dia mengejar sesuatu. Sedangkan zona power adalah ketika seseorang mengejar sesuatu, yang sesuatu dikejar itu dia ikut mengejar balik, ya kan, mengejar balik, atau dia diam tapi sesuatu itu mengejar dia, itu zona power. Tadi dikatakan orang sudah rajin sholat, sudah rajin zikir, nah tapi kok dia banyak masalah. Nah berarti dia ketika dia ibadah, dia bukan di zona power, tapi dia berada di zona force. Apa itu zona force? Adalah zona di mana seseorang satu, dia sombong. Bisa jadi ketika dia doa jadi ijabah dia bangga, lalu dia merendahkan orang lain. Nah, bisa jadi dia itu apatis, menganggap semua orang itu jahat, sehingga yang dia dapatkan adalah vibrasi-vibrasi jahat. Karena apa yang dia rasakan itu akan direspon oleh alam semesta. Kalau semesta direspon. Seperti itu. Nah, kalau masalah uang, kalau minggu lalu saya ceritakan kan, uang itu memang benda, tapi uang itu punya yang namanya energi. Ada energinya, ada vibrasinya. Artinya dia walaupun cuma benda, tapi ketika kita, bisa uang haram ya, ketika kita makan uang haram, maka vibrasi negatif itu akan masuk ke kita. Ya, maka wajar lah tiba-tiba kita jadi banyak masalah, lalu anaknya jadi brengsek, kan banyak tuh anak-anak pejabat
Ya bapaknya kaya raya tapi anaknya injek-injek anak ketua yang apa bendahara Ansor itu contohnya. Itu kan contoh bahwa uang haram itu ada vibrasinya. Bagaimana tadi kalau kata saya ada sedekah ya. Nah, sedekah itu benar itu sedekah itu adalah bagaimana kita membuang vibrasi buruk yang ada di setiap uang kita kita ambil. Bisa nggak kita yakin bahwa uang yang kita punya ini semuanya bersih? Walaupun misalnya tapi kan saya nggak tahu kalau itu dari uang korupsi. Ya kita nggak tahu. Tapi vibrasi itu kan tidak bisa bohong. Kita memegang itu. Maka di situ harus dicuci, disucikan harta itu. Entah sedekah, zakat. Makanya penting juga zakat itu bukan zakat fitrah aja, zakat harta. Ini dari harta kita jumlah, kita total, lalu setiap sudah satu haul tuh satu tahun kita keluarkan zakatnya. Nah itu kan zakat harta kan orang nggak ada mikir ke situ, makanya muncul penyakit, muncul masalah, motor kita pengok diserempet orang, mobil kita di ini kan, kita ditipu orang segala macam itu karena punya harta tapi tidak ada zakatnya gitu. Jadi kotor. Jadi mungkin orang sholat doang, tapi pelitnya luar biasa gitu. Nah itu juga harus dilihat. Nah kalau bagaimana vibrasi uang ini biar positif terus ke kita satu, kita diusahakan untuk membeli dagangan teman. Misalnya ada teman jualan apa, ya kita beli. Dan jangan pernah menawar. Harga teman itu tidak ada istilah harga teman. Ketika kita menawar, maka orang itu kesel, vibrasinya dia itu keluar. Itu nanti kena ke kita. Maka kalau saya bilang itu, halal itu dulu ada seorang ahli tarekat ngomong gini. Mas, misalnya ada kamu punya lembaga sosial nih. Terus kamu maksa orang itu nyumbang. Karena dipaksa-paksa, akhirnya orang itu kesel dia nyumbang juga. Yang dikira uang itu halal. Jadi ketika dia ngasih, emang uang itu dia nyumbang. Tapi dengan hatinya yang tidak terima atau tidak ikhlas, tidak ridho atau mengeluh, itu bisa menjadikan uang itu jadi kotor dan itu bisa berdampak ke kita. Bisa berdampak ke kita karena kita memakan uang yang hatinya itu tidak secara spiritual begitu ya, secara spiritual ya. Ada vibrasinya. Nah, coba diperiksa dulu nih orang yang rajin sholat ini. Satu, dia sering minta gratisan nggak? Yang kedua, terus kalau dikasih harga segini dia nawar nggak? Nah, contohnya misalnya Yang Lex ya, Yang Lex pernah cerita. Jadi dia pernah lihat Nikita Mirzani, itu ada tukang Gojek, itu mungkin ngasih makanan, mungkin harga makanan yang diantar tukang Gojek itu mungkin hanya 200 ribuan. Tapi Nikita Mirzani ngasih dia 1 juta untuk bonus. Nah, dia lihat itu, wah, si Nikita ngasih 1 juta. Nah, di sini, pantesan dia kaya, nggak habis-habis, walaupun kontroversi, walaupun dia dihujat sana-sini, gitu. Tapi kekayaannya tidak berkurang. Nah, dia paham tentang vibrasi uang. Walaupun dia, ya kita bilang, ya pendosa lah, segala macam itu. Mungkin orang menganggap seperti itu ya, tapi alam semesta itu tidak melihat energi itu apa adanya. Mau dia ustadz, kalau misalnya dia ngambil uang jemaah ya kena juga gitu kan, nggak ngelihat siapanya gitu. Mau dia rajin sholat tapi kalau dia pelitnya luar biasa ya tetap semesta itu akan membalas dia. Jadi jangan dilihat ini orang rajin sholat hafal Quran itu sudah pasti hidupnya baik gitu. Dan juga sosial ya, kehidupan sosial bagaimana hubungan dia. Nah, jangan dia jadi orang yang toksik kan, minta gratisan mulu. Ya, kayak Sena misalnya jualan buku gratis aja share gitu. Akhirnya Sena ya udah kasih, tapi dengan hati yang perasaan yang ngegelendang itu akan memberikan vibrasi buruk gitu. Seperti itu. Nah, itu benar. Ada orang yang mungkin baiknya secara vertikal aja tapi horizontalnya dia jelek. Ada yang vertikalnya mungkin terlihat kurang baik tapi horizontalnya itu bagus. Ya pasti semua dua-duanya akan dapat balasan yang sama gitu. Di situ keadilan Tuhan lewat alam semesta ini sudah tersistem seperti itu. Itu, Sul. Jadi Samsul nanya apa lagi? Siap bang. Masih Gelar disimak ya, bang. gelar. Ya kayak gelar gitu aja, contohnya gelar. Jurusan apa tadi? SSI, masa depannya suram. Pikiran kita selalu bilang, kalau gue jurusan ini masa depan gue suram. Kalau jurusan ini gue susah dapat kerja. Kalau jurusan ini gue sudah ini. Pikiran-pikiran negatif itu direspon nanti sama alam.
Walaupun lo S1 ya susah gitu. Tapi kalau ada yang bilang, rezeki apa namanya, keberlimpahan, gini, punya sifat keberlimpahan, tidak mengeluh, positive thinking, ya pasti direspon sama semesta, pasti dia selalu ada jalan gitu. Kalau gue bilang sih gitu sih. Gue kan pengalaman juga yang zikir-zikir, baca-baca wirid begitu, tapi justru malah jadi stres karena terlalu itu muncul bangga, muncul sombong, terus merasa lebih soleh dari orang. Terus kalau ada orang maksiat kayaknya gue rendahin gitu. Nah itu sebenarnya walaupun kita ibadah, kita pada zona ini tadi, zona force. Kita merendahkan orang, muncul namanya kesombongan, vibrasi kita rendah. Justru orang yang di zona power, dia itu harus memiliki kedamaian di hatinya. Dia harus tenang, dia harus optimis. Nah, dia harus sukacita dalam hidupnya. Dia harus apa namanya? Sukacita, punya rasa cinta, kasih sayang buat sekitarnya. Itu orang yang religius gitu. Tapi kalau misalnya dia udah rajin ibadah tapi justru dia sombong, dia apatis. Apatis itu semua orang salah. Kehidupan ini jahat gitu. Nah, maka dia akan dapat kejahatan terus dalam hidupnya. Kayak gitu. Kayak misalnya kalau katanya Robert Kiyosaki, kalau engkau bilang orang kaya itu jahat, maka sampai kapanpun kamu nggak bakal kaya. Kalau kalau kata Max Weber, kalau kamu terus mengatakan bahwa orang kaya itu kutukan, kekayaan itu kutukan, sampai kapanpun nggak bakal bisa kaya. Gitu. Jadi harus kita rubah pola pikir kita. Gitu. Nah, itu kenapa Felicino. Nah, itu kenapa manusia lebih sering diperbudak sama pikirannya. Padahal pikiran itu miliknya. Akhirnya keluar apa yang disebut overthinking. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak, berdasarkan beberapa kali ya saya konsultasi dengan training ya. Overthinking itu penting. Overthinking itu bukan sesuatu yang ada tapi harus bisa kita kelola gitu. Contohnya misalnya kita mau berangkat keluar kota, ada mungkin dinas atau apa. Kita kan harus overthinking sih. Takut ada yang ketinggalan, takut ada yang barang kita yang jatuh, gimana kalau bagaimana persiapannya, mungkin gerasa gerusuk akhirnya dengan overthinking itu ketika kita sampai lokasi ya semuanya tidak ada ketinggalan, tidak ada ini. Tapi kalau orang yang acuh tak acuh udahlah, positif positif saja gitu, nah, ujung-ujungnya ya ini apa namanya, ada yang ketinggalan lah barang lah, ada yang inilah trader. Begitu juga dalam bisnis misalnya, overthinking itu penting. Ini ditawarin bisnis begini keuntungannya begini. Kalau kita nggak overthinking ya gampang kita kena tipu, dikit-dikit investasi bodong, ketipu ini. Jadi gampang apa namanya tuh, terlalu positive thinking yang berlebihan juga nggak bagus. Semua orang dianggapnya semua orang tuh baik aja. Nah, kita juga perlu sedikit overthinking untuk jaga-jaga, jaga-jaga seperti itu. Cuman jangan overthinking yang membuat ketakutan-ketakutan sendiri, sesuatu yang belum dicoba gitu, ketakutan-ketakutan sendiri. Kecemasan yang sebenarnya tidak perlu kita takuti. Tapi kalau menurut saya overthinking itu kalau diolah untuk hal positif ya nggak masalah. Misalnya dengan kita lebih waspada sama temen, lebih waspada ketika ditawari bisnis atau investasi, nah itu overthinking itu penting juga. Gimana Mas? Ada lagi nggak? Mungkin kurang. Elim? Ya, Bang. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, ayo silakan ada yang bertanya sebelum kita tutup mungkin. Devi Suci Medianti. Oh, udah keluar. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Atau sharing mungkin?
Apa kita tutup aja, Bang? Ya boleh. Closing dulu ya, closing statement dulu ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Adriansah. Dipersilakan. Ya, jadi kesimpulan dari diskusi ini, apa itu, dari ada obrolan. Sudah jelas semua, Bang, makasih. Nah, jadi ikhlas pasrah di sini adalah bagaimana bukannya kita hidup yang fatalisme ya, tapi bagaimana kita ini hidup itu seperti air lah, mengikuti alam semesta gitu, keseimbangan alam semesta. Kalau kata filsafat stoikisme itu kan bahwa alam ini bergerak tidak terburu-buru, tapi mereka sampai. Gitu. Kayak air misalnya. Berbeda dengan air mancur. Air mancur kan pakai mesin, bisa ke atas. Tapi kalau air yang asli kan tidak, dia kan dari atas ke bawah turun, dia bergerak sampai ke laut. Itu kan ada prosesnya gitu, mengikuti jalur alam. Nah, ikhlas pasrah itu adalah seperti itu. Bahwa kita ini hidup kadang-kadang bertabrakan dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika kita berdoa itu tidak dijabah atau ditunda. Nah, itu kita harus selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama orang kita bolehlah curiga. Tadi overthinking, boleh kita curiga sama orang, tapi dengan keputusan Allah itu kita tidak boleh curiga. Yakin aja semua itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, keajaiban itu kadang-kadang bisa juga dalam bentuk penolakan. Bentuk juga penolakan. Misalnya contohnya saya nih. Saya pengen cepat sampai rumah. Ingin sekali cepat sampai rumah. Tiba-tiba ban mobil, bukan mobil yang angkot, dulu naik angkot, itu ngetemnya lama banget itu. Ngetemnya lama gitu. Saya udah kesel aja gitu, dalam hati. Tapi udahlah, saya main handphone aja kan. Tiba-tiba di jalan, pas di jalan, ada polisi berjejer. Ternyata sekitar 10 menit yang lalu, itu di situ habis terjadi tawuran, itu jadi ada orang ketusuk di situ. Jadi ada beberapa kelompok tawuran, lalu polisi datang, dibubarin itu. Nah, saya mikir itu, wah kalau tadi kita lewat 10 menit yang lalu, kita udah jalan angkot, ya mungkin kita ketemu main tawuran itu kan, gitu. Ketemu orang-orang tawuran yang banyak itu. Nah, di situ saya positive thinking, oh ya kadang-kadang sesuatu yang tidak mengenakan itu bagi kita, itu bisa jadi terbaik buat kita. Dan kadang-kadang yang sesuatu yang menyenangkan buat kita, itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyenangkan bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Maka tadi ikhlas pasrah ini adalah memohon kepada Allah, ya saya minta yang terbaik saja gitu. Makanya doa-doanya para wali-wali Allah itu ada doanya ada satu, bukannya saya minta kaya, minta rezeki, bukan, dia minta, ya Allah saya minta yang terbaik untuk darimu, menurutmu, untukku. Gitu. Nah, itu dia pasrahkan seperti itu. Itu tingkatan doanya para wali ya. Walaupun kadang-kadang itu sesuatu yang menyakitkan, tapi dia yakin ini terbaik buat kita gitu. Nah, itu konsep dari ikhlas pasrah. Jadi adalah kita meyakini bahwa penundaan, pencegahan terhadap apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan itu semuanya, kalau kita takwa, kalau kita beriman, maka kita yakin bahwa itu sebenarnya terbaik buat kita. Dan insya Allah Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Bahkan tadi bilang bisa jadi seucap nyata, dan itu banyak kejadian-kejadiannya. Mungkin saya merasa tertinggal, tapi dalam hal tertentu saya bisa menyamakan orang-orang yang meninggalkan saya gitu, menyusul itu. Jadi yang menyusul itu belum tentu sampai duluan, dan yang tertinggal belum tentu ketinggalan itu. Yang disusul belum tentu ketinggalan. Nah, itu adalah positif thinking kepada Allah. Allah tuh udah tahu jalannya lah untuk kita. Gitu. Keajaiban itu hanya datang ketika kita benar-benar pasrah. Makanya kuncinya adalah pikiran, ucapan, dan hati kita harus sejalan. Itu harus pasrah. Jangan sampai pikiran kita menginginkan sesuatu, lalu kita berdoa, tapi hati kita ini nggak yakin. Atau hati kita ini ragu. Ragunya, kok lama ya jawabannya ya? Kok harusnya kan dapat, kok enggak ya? Gitu. Nah, seperti itu. Mungkin contoh terakhir lah. Kan kita tahu ada juara satu Indonesian Idol yang dia waktu itu sempat tidak mau ikut lagi. Tapi dia menonton salah satu peserta juara satu bilang, saya udah 7 kali ikut audisi. Nah, yang ketujuh ini saya juara satu. Nah, akhirnya dia memutuskan, udah saya ikut lagi. Ternyata lolos.
Dia selalu berpositif thinking gitu sama Allah. Jangan seolah-olah kayaknya saya nggak cocok jadi penyanyi gitu. Sebenarnya bukan nggak cocok. Kita ini terlalu apa namanya tidak yakin pada diri kita gitu. Tidak yakin pada pertolongan Allah. Justru ketika kita pesimis, itu adalah jalan kita untuk terus mencoba. Nah, di situ. Tadi saya bilang gitu kan, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, maka sesungguhnya Allah bersama kita. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Adriansah atas pemaparan dan juga tadi sesi tanya jawab yang sangat menarik. Mungkin closing statement tadi menutup diskusi kita pada malam kali ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir meramaikan acara diskusi ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Yayasan Menggiring Arus Dunia yang tidak henti-henti mengadakan diskusi yang dengan materi-materi yang sangat menarik. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf dan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Ini Nafisa ini siapa nih? Oh ya, ini. Ya, terima kasih pada teman-teman semua. Kita akan mengadakan diskusi seperti ini minggu depan. Itu masih di Sampai jumpa. Riko tuh matiin dulu, Rip. Oh iya. Matiin dulu, Bang.